إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat iman yang semoga kita senantiasa istiqamah di atas keimanan dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu, bahkan bersumpah dengan waktu, dengan rincian-rinciannya. Allah bersumpah dengan waktu pagi, wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu duha, wad duha. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari. Allah bersumpah dengan waktu sore, wal asri. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili. Ketika makhluk Allah dijadikan sebagai sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Dan di antara waktu tersebut adanya bulan. Allah ciptakan dalam satu tahun ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hitungan tahun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan yang itu tercatat di dalam kitab. Kemudian di hari-hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit-langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang suci. Maka di penghujung ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wanti-wanti kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian berbuat kezaliman di 4 bulan yang suci tersebut. 4 bulan yang suci tersebut dirincikan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-sanatu 12 syahra. Satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan atau 4 bulan haram. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun mutawaliyat. Yang 3 bulan tersebut secara beriringan, berturut-turut. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan kemudian Muharram. Jadi beruntut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian ada satu yang terpisah yaitu Rajab. Rajab antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban.
Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi 4 bulan yang disucikan, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Muharram. Bahkan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya, yang telah berlalu beberapa hari. Muharram disebutkan sebagai syahrullah, yaitu bulannya Allah. Dan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Bulannya Allah itu apa? Yaitu Muharram. Kenapa disebut bulannya Allah? Di antara penjelasan para ulama, dulu pada masa jahiliyah belum dikenal Muharram. Dikenal Muharram setelah datangnya Islam. Dulu bulan Muharram disebut dengan Safar Awal. Sehingga nanti bulan Safar yang sekarang adalah Safar Tsani. Nah, ketika datangnya Islam, maka kemudian Safar yang awal itu dirubah menjadi Al-Muharram. Maka Al-Muharram itu disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan teks hadis tersebut, maka di bulan Muharram, bagaimana cara kita menghidupkan atau mengisi bulan Muharram, yaitu dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Bisa puasa Daud, bisa juga 3 hari dalam 1 bulan, bisa juga puasa Senin dan Kamis, ya, dan lain sebagainya. Sehingga sangat dianjurkan untuk kita bisa mengisi di bulan Muharram itu dengan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah selain puasa adalah ketaatan secara umum. Salat kita optimalkan, bacaan Quran kita optimalkan, sedekah kita, bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi banyak ketaatan yang bisa kita lakukan khususnya di bulan Muharram. Sehingga Al-Imam Qatadah menyebutkan terkait dengan ayat yang ada dalam surah At-Taubah, fala tazlimu fihinna anfusakum, kita tidak boleh berbuat kezaliman. Maka sejatinya ketika kezaliman tersebut dilakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan, maka tentunya akibat dosanya pun akan berlipat. Dosanya pun akan lebih besar, lebih dahsyat. Karena itu adalah hari atau bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka di penghujung ayat tersebut kita diwanti-wanti jangan berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang paling dahsyat, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Dan justru di bulan Muharram itu banyak terjadi kesyirikan. Banyak terjadi kesyirikan. Entah itu yang menyembelih bukan untuk Allah, diberikan kepada selain Allah, dan kesyirikan yang lain. Dan sejatinya kesyirikan tersebut disebutkan oleh baginda Nabi SAW adalah menjadi pemicu Allah turunkan azab yang segera di dunia ini. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal uquq. Ada 2 dosa yang menyebabkan azab Allah ditimpakan, disegerakan di dunia ini, yaitu adalah al-baghyu wal uquq, yaitu dosa kezaliman dan dosa durhaka kepada orang tua. Dan sebesar-besar kezaliman adalah kesyirikan. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi Muharram maka kita isi dengan puasa.
Untuk mengisi Muharram, maka kita isi dengan memperkuat tauhid kita, memperkuat keimanan kita, terus belajar. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang bisa jadi kita belum tahu itu. Ternyata itu kesyirikan. Cincin bolehlah dipakai, entah itu dengan batu akik dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan diyakini cincin itu punya kekuatan dan bisa menolak bala. Karena sejatinya yang memberikan kekuatan, yang menolak bala tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga di bulan yang suci ini, bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengoptimalkan amal-amal soleh kita, dan untuk bisa kita menghindarkan diri dari setiap maksiat-maksiat, terutama maksiat yang terbesar adalah kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah, semoga di bulan yang suci ini, di hari yang mulia yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan terhadap kita. Semoga hari-hari kita terisi dengan ketaatan-ketaatan, dan semoga hari-hari kita Allah lindungi dari segala bentuk kemaksiatan, terutama kemaksiatan kesyirikan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.